Dirjen Wahid Sarjana Hukum Islam Pulau Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara jamaah pengawasan akhir pagi dengan insyaallah dan setelah mendengarkan rahmatullah sesaat monggo dicoba syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Awet karena itu nikmat ingkang sampun kita tampi di diriwan sinika langkung-langkung nikmat ingkang tauhid hidayah ingkang arupi pitodah saking asmanipun Allah saya kita menika dipun paring kegiatan dipun bimbing dinaken nikmat salesipun kagem nindakaken ketaatan wonten ing pinjenengan. Salawat dan salam kita sang kunjung tinggal junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan para sahabatipun ugi supaya pun ingkang tansah dijadikan sunnah-sunnahipun. Bapak Ibu, para jamaah Allah, kita hotel menika wonten ing wulan napa nggih? Apakah ada sesuatu yang istimewa dengan bulan Dzulqa'dah? Betul. Ya, Pak. Halo. Bulan haram. Allah berkata, Inna ibadah syuhuri indallahi isnasyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yang demikian itu merupakan ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan. Maka di dalam bulan-bulan yang dimuliakan itu janganlah kalian itu berbuat zalim atas diri kalian sendiri. Terus kalau ingin Al-Quran kita selalu dibuat sebagian pilih wilanganipun pulang wonten sekali tahun itu rolas sasi. Ini ulang Hijriah, ulang Miladiyah semantun rolas sasi. Maka anten setahun sing luwih saking rolas sasi. Anten bener. Satu wilanganisasi itu terapin pegawai negeri kelasasi. Syarat gaji ketiga 14. 14 ya. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan. Para talimu inna musakum, maka janganlah kalian itu berbuat zalim pada bulan yang dimuliakan tersebut. Dan inna kalau kita itu dilarang berbuat zalim pada 4 bulan yang dimuliakan tersebut. Asalipun pada bulan apapun kita itu dilarang untuk berbuat zalim, baik membalimi diri sendiri maupun lebih-lebih berbuat zalim pada orang lain. Tapi kenapa Allah itu hanya menyebutkan janganlah kalian berbuat zalim pada 4 bulan itu? Mereka ngelusul awas bahwa di
di dalam bulan apapun kita dilarang berbuat zalim lebih pada 4 bulan haram tersebut. Ingin nopo Ibnu Katsir mereka jelaskan di anna akadu fil ismi min ghairiha. Karena kalau seseorang itu berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat keburukan pada 4 bulan haram itu, maka dosanya akan dilipat gandakan daripada ketika dilakukan di luar 4 bulan haram. Lazim mengapa sekarang bulan haram mereka dijelaskan dengan Kanjeng Nabi. Inna zamana qad istakara ka hayati yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya zaman itu senantiasa terus berputar sejak Allah itu menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahran. Pada 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyat, ada 3 bulan yang berturut-turut. Mengapa 3 bulan yang berturut-turut menikah? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lazim wa Rajab alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Kemudian bulan Rajab yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, maka 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut, ditambah bulan Rajab. Saat ini apa ini sasi apa? Dzulqa'dah, bulan haram pertama. Nah, mulai dari ini itu kudu ngerti urut-urutanipun bulan-bulan di dalam kalender Hijriah. Kenapa? Dalam kalender Hijriah, bulan-bulan itu sebagai pertanda waktu ibadah. Itu kali bulan-bulan wonten ing sasi atau tahun miladiah. Ini adalah bulan untuk cari duit. Tapi kalau Hijriah itu dibutuhkan ibadah. Oh, aku saat ini sasi Dzulqa'dah, ini salah satu bulan haram. Kalau begitu maka saya harus berhati-hati di dalam bersikap, karena kalau saya terjerumus pada perbuatan maksiat, dosanya akan ditikelkan, dilipat gandakan oleh Allah. Bapak Ibu, saat ini penting tahu ke rampung bulan Dzulqa'dah, kita lebih pada bulan Dzulhijjah. Apa yang istimewa pada bulan Dzulhijjah? Yang istimewa adalah 10 hari pertama. Ma min ayyamin al-amalu shalihu ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri min Dzulhijjah. Kanjeng Nabi itu tidak ada hari-hari yang ketika seseorang itu melakukan amal soleh akan lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lanjut, sahabat itu berkata, jelas kalau seseorang melaksanakan amaliyah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu, maka amaliyah itu akan lebih dicintai oleh Allah daripada dikerjakan di bulan-bulan selain itu. Nanti sahabat bukan yang berkata, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah. Apakah bukan jihad fisabilillah itu Kanjeng Nabi yang paling utama? Kanjeng Nabi jawab, walal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja bi malihi wa nafsihi wa lam yarji minggu bisyai. Bukan, kecuali kalau orang itu keluar dari rumahnya membawa hartanya, membawa nyawanya, dan dia itu tidak kembali ke rumahnya, dan dia itu tidak kembali ke rumahnya dengan membawa apa-apa. Ada guys, balik mengenai orang-orang itu terkait apa? Maksudnya orang keluar dari rumahnya, gawa bendone, yang gawa nyawane barang. Niku balik ke rumah niku pun boten gawa napa
ini syahid. Maksudnya pun adalah bahwa yang mengalahkan amalan pada 10 hari pertama bulan Ramadan hanya mati syahid. Teknologi melaksanakan amalia pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Ramadan Dzulhijjah itu hanya mati syahid. Tinggi sekali keutamaan laksanakan 10 hari amalia pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Menapa mawon amalia yang sangat dianjurkan? 1. Puasa Arafah. 2. Mengumandangkan takbir. 3. Melaksanakan sholat Aid. Sekawan menyembelih hewan kurban. Gangsal haji, tumrap ingkang nindakaken haji. Dan Bapak Ibu, insyaallah Aidul Adha tahun menika dawuh tanggal pinten mangke? Tanggal 10. Salah. 10 Masa ikan itu ya. 10 Dzulhijjah itu menurut perhitungan Islam itu jatuh pada tanggal 6 Juni. Nah, kemungkinan pakai wonten 2 versi. Sekarang ketika tanggal 1 Dzulhijjah itu tinggi hilal itu baru +1. Telepon itu belum visible, belum bisa dilihat. Meskipun sudah wujud, tetapi belum bisa dilihat. Mila kemungkinan warga yang menggunakan ru'yatul hilal itu akan melaksanakan sholat Id itu tanggal 7. Ini mugi-mugi kemawon, maka saran, guys. Mungkin awal maka pemerintah juga memutuskan tanggal 6. Kalau misalnya ada ternyata nanti ada 2 versi, ada tanggal 6 dan tanggal 7. Umpami panjenengan menika nindakaken sholat Id pada tanggal 6, lan nyembelih tanggal pinten? Umpami panjenengan ajeng nyembelih tanggal kudu ditingali langsung rumiyin sahibul kurban. Di antara sahibul kurban itu ada yang melaksanakan sholat Id tanggal 7 atau tidak. Di antara sahibul kurban itu yang melaksanakan sholat Id tanggal itu, sementara jenengan nyembelih tanggal Allah. Sahibul kurban tidak sholat tanggal itu niku dihitung tidak korban betul. Apa jenengan kamu sakit? Mesake sing korban apa mesake sapine? Mesake sing korban iku wau dheweke setore duit karepe arep nindakake korban kok dianggap sedekah. Inilah prayagi ya. Mari kita mandi, wontenipun perbedaan Aidul Adha, sehingga bisa menimbulkan perselisihan dalam pelaksanaan umrah. Kita harus mengacu pada satu kaidah yang berbunyi al-khuruju minal ikhtilafi mustahab. Keluar dari perselisihan, menghindari perbedaan pendapat itu sangat dianjurkan. Kami mengatakan laku bayaki akhirnya tindakan penyembelihan itu dilaksanakan pada tanggal 7 hari kedua. Mau tanggal 3 juga, tanggal 8 juga boleh. Salah singapun menikah panjang menaik panjenengan yang tidak akan sholat Id itu pada tanggal 6
yang berarti bertepatan dengan hari Jumat, mila kita nyatakan kagem bapak-bapak, panjenengan siang tasih badhe nindakaken salat Jumat boten? Opsi ya. Opsi ini pun harus dipilih. Boleh mengerjakan, boleh tidak mengerjakan. Nah, geser dari pertanyaan itu kalau dengan harus nindakaken apa ninggalke? Nah, sing wajib nindakaken salat Jumat niku yang putri wajib niku. Salatul Jumat hak wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dilaksanakan secara jamaah kecuali 4. Sinten Abdul Mamluk hamba sahaya budak, 2 almar'ah wanita, 3 asabi anak-anak, dan 4 al-marid orang sakit. Pada riwayat lain dari Abu Hurairah bahwa al-musafir orang yang sedang melakukan perjalanan jauh musafir. 5 orang ini tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Nah, saat ini hari Jumat itu bertepatan dengan hari raya. Lantas siangnya, apakah kita itu masih wajib melaksanakan salat Jumat? Kita tinggali kados pundi pitutah Kanjeng Nabi, karena peristiwa semacam ini pernah terjadi pada masa Nabi. Pertama, hadis dari Zaid bin Al-Arqam. Beliau mengatakan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan salat Aid. Summa rakhasa fil jumu'ah, kemudian Nabi itu memberikan rukhsah, memberikan keringanan pada pelaksanaan salat Jumat. Bakal beliau itu bersabda, man ayyusalliya falyusalli. Karena siapa yang mau melaksanakan salat Jumat, silakan melaksanakan salat Jumat. Tiang melalui izin selalu menindakkan salat Aid, maka dia diberi keringanan oleh Nabi. Diberi rukhsah itu apa? Keringanan yang diberikan ketika orang itu menjumpai kubur, menjumpai kepayahan, menjumpai kesulitan. Nah, bagaimana untuk kuburnya? Nabi mengatakan barang siapa mau melaksanakan sholat Jumat silahkan. Kami terusana, sing sapa wonge ora pengen nindakake sholat Jumat, sing sapa wonge pengen nindakake sholat Jumat ya ora apa-apa. Lan yo bersama bapak ajeng milih nindakake sholat Jumat kalau milih ora apa-apa. Apa wajib deh? Jadi yang pertama, dan hukum pertama menurut hadis ini, hukum sholat Jumat itu tidak lagi wajib karena telah menjadi rukhsah. Next Kok iso? Kemudian yang kedua, kalau begitu lebih utama kita itu melaksanakan sholat Jumat tapi meninggalkannya. Kita tinggali hadis kedua dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau itu menjelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'indani." Telah bertemu atas kalian pada hari ini 2 hari raya. Yaitu pertama adalah hari raya tahunan. Hari raya tahunan kita sebagai Idul Fitri, Idul Adha. Dan yang kedua adalah hari raya mingguan. Hari raya mingguan itu apa? Faman sholat
Adza'ahu minal jumu'ah sing sapa wonge esuk wis nindakake salat Id, mula salat Id iku wis nyukupke salat Jumat. Artinya ketika seseorang itu pagi hari itu telah melaksanakan sholat Id, maka itu sudah cukup, tidak perlu lagi melaksanakan sholat Jumat. Nah, konten luwih utama nindakne napa ninggalke. Makanya dia kanjeng Nabi juga orang kanjeng Nabi terus ngendikane wa inna ujarni oleh aku tetap sholat Jumat. Saya bingung buat Tidak jadi. saya bingung kok bisa. Saniki, bagaimana kita itu menyimpulkan bahwa dan terus karena Nabi itu memberikan pilihan kepada orang yang tadinya telah melaksanakan sholat Id untuk mengerjakan sholat Jumat atau meninggalkannya. Tetapi Nabi mengatakan bahwa beliau itu tetap mengerjakan sholat Jumat. Esok nah, kata studi kita beritahu menyimpulkan. Nah, menurut para ulama, terus ada satu kaidah hukum yang berbunyi begini. Al-hukmu yaturu ma'alilati wujudan wa'adaman. Hukum itu ada dan tidaknya itu tergantung kepada sebabnya. Terus kenapa sesuatu itu dihukumi sunnah, kenapa sesuatu itu dihukumi halal, kenapa sesuatu itu dihukumi haram atau makruh, itu tergantung kepada sebabnya. Adalah hukumnya. Maksudnya ingin kok Nabi itu memberikan rukhsah untuk meninggalkan sholat Jumat itu juga karena ada sebabnya. Terus kemudian pada masa Nabi sholat Jumat itu dilaksanakan di mana? Di Madinah, di Masjid Nabawi. Cuma di satu tempat itu. Kalau sholat ini dilaksanakan di mana? Tanah lapangnya kemudian. Itu juga di Madinah 200 meter sebelah timur Masjid Nabawi. Yang saat menikah terus pemakaman Nabi. Di situ itu. Kalau hari Jumat seluruh penduduk Madinah maupun orang-orang Arabi, orang-orang Arab pedalaman yang tinggal di gunung-gunung itu turun semua datang ke Madinah tidak sholat Jumat. Begitu juga ketika hari raya, semuanya termasuk orang-orang Arab pedalaman turun ke Madinah tidak ke raya. Begitu juga ketika itu hari raya bertemu hari Jumat, esok penduduk pegunungan turun ke Madinah tidak ke hari raya sholat itu. Rampung sholat Id terus do Bali. Umpama mangke awane medhut meneh teng Madinah niku repot napa? Repot Ariel. Yang mulu kanjeng Nabi menika kemudian memberikan rukhsah kepada penduduk pegunungan kuwi. Sing sapa wong arep melu sholat Jumat silakan. Tetapi kalau paginya sedang melaksanakan sholat Id, awal ora nindakake sholat Jumat ya ora apa-apa, ning esuk tetep nindakake sholat Jumat. Imam Syafi'i kemudian menyimpulkan bahwa yang mendapatkan rukhsah itu hanya kaum muslimin yang menemui kesulitan untuk melaksanakan sholat Jumat. Penduduk pedesaan jangan semanten itu tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau penduduk Madinah, penduduk kota itu tetap wajib sholat Jumat. Itu kesimpulannya buat Imam Syafi'i.
Ini mazhab Syafi'i. Bagaimana mazhab Hambali? Mazhab Hambali itu adalah mazhab yang tekstual. Terus mereka itu memaknai hukum itu secara apa adanya, sebagaimana yang termaktub di dalam teks hadis. Mazhab Hambali mereka mengatakan baik yang penduduk kota maupun penduduk desa, kalau pagi sudah sholat id, mila siang menikah boleh meninggalkan sholat Jumat. Maka saat ini nama harus undi. Nah, berarti dengan milih tidak kenapa ninggal itu? Sing luwih utama nindakake apa ninggalke? Repot. Kalau tidak. Saat ini kita awalnya pun jenengan isih ubet rangkungke penyembelihan. Isih ubet rocah daging kepala ana sing nyumbang jeroan. Nek ditinggal niku gaweane ra rampung, kamangka wagon niku le rasik-rasik bumbu wiwit esuk kok niku jenengan luwih utama tinggal ke Jumatan terus keleng lucah daging napa keleng lucah daging ditinggal jenengan Jumatan. Ada praktek itu beda mulai kali upama tiang ibu awam itu jatah dari protein, itu jatah dari imam, dari muadzin. Minangka takmir masjid, sing luwih utama niku ninggal Jumatan apa ninggal Jumatan. Iku beda hukumnya. Tumrap tiyang ingkang wonten ing siang menika wau gadhah kesibukan. Gadhah kesibukan sing kudu ditindakake, mula dheweke niku luwih utama terus gaweane. Bisa dari gaweane kocok daging, ngoten nggih, nek ninggali gawean make tekan maghrib ora rampung. Mula luwih utama tetep terus melaksanakan kepalian program. Dene nek sing gadhe kewajiban minangka imam atau khatib, maka lebih utama dia itu tetap melaksanakan Jumatan. Kenapa jangan sampai pada hari itu di suatu tempat itu Jumatan belum ditinggalkan bakar gas. Oke. Terus itu ninggalkan Jumatan. Ono Jumat sesuk tanggal 6 April. Niku mengke akhirnya satu kampung tidak ada yang melaksanakan sholat Jumat sama sekali. Niki adalah pintu masuk setan untuk menguasai kampung tersebut. Jangan sampai sholat Jumat niku babar blas ditinggalkan sama sekali. Tetapi bagi yang memiliki kesibukan itu boleh dia itu meninggalkan sholat Jumat. Nek siang itu dari pengangguran itu tetap dari wajib tidak sholat Jumat. Kesimpulan itu berikut ini. Naik panjenengan menikah ini dua. Naik panjenengan menikah wau. Itu saya kesibukan yang dibenarkan menurut syariat. Umpama Idul Adha itu dengan melaksanakan tugas sebagai panitia kurban itu bisa dipandang sebagai rukhsah untuk meninggalkan sholat Jumat. Nek dong Idul Fitri jenengan itu dalam perjalanan silaturahim, jalanan macet misalnya, maka itu bisa dipandang sebagai uzur untuk meninggalkan sholat. Ya, langsung itu. Jadi mereka yang tidak menjumpai kesulitan semacam itu diutamakan tetap meninggalkan sholat. Yang jelas pada hari itu ketika Idul Fitri, Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat,
maka sholat Jumat itu hukumnya tidak lagi menjadi wajib. Tapi sunnah. Tapi saya sholat zuhur betul Pak. Sholat zuhur Ini cara pulau jelas. penasaran. Mau wajib ya tinggal. Minggu itu lah buat tenaga ini dari sholat Jumat itu. Namun panjenengan tidak melaksanakan sholat Jumat siangnya dengan sholat awal. Umpama saat ini kita mau tanya apa? Ini kan bapak-bapak ini nek wong sholat Jumat itu iso batal betul Pak? Sakit betul? Sakit. Nah jenengan umpama jenengan itu batal nalika imam niku baru rukuk rakaat kedua. Jadi rukuk rakaat kedua, sakit rukuk jenengan batal terus jenengan metu wudu terus melu mlebu malih niku jenengan nindakake salat niku rong rakaat apa patang rakaat. Dereng tahu ya. Nah, ini barangkali. Kalau Jumat fasallu arba'an. Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat Jumat, meninggalkan sholat Jumat, mereka hendaklah dia melaksanakan sholat 4 rakaat. Jenengan sholat Jumat kok keluar 2 rakaat. Mula kata suami jenengan dari sholat zuhur. Oh, balik. Yes. Bisa saya itu bahasanya gitu lagi bab sholat. Kalau balik bab timbal ya. Kalau seseorang itu tidak melaksanakan sholat Jumat, maka dia wajib melaksanakan sholat zuhur. Termasuk ini kalau pakai kaya. Lain dari sholat zuhur kemudian sagar terdalam. Masjid paling boten boleh. Berjamaah boleh tidak boleh. Berjamaah di masjid sholat zuhur tak hanya saja ketika panjenengan melaksanakan sholat jamaah di masjid sholat zuhur itu boten perlu nganggo adzan. Keng nopo adzan hari itu hanya dikumandangkan di masjid-masjid yang mendirikan sholat Jumat. Betul ya. Terus, wow, nek esok burung nindakake sholat Id, maka siang dia wajib sholat Jumat. Jadi yang mendapatkan rusun meninggalkan sholat Jumat hanya bagi mereka yang paginya telah melaksanakan sholat Id. Nah, keluar esok betul nindakake sholat Jumat, betul nindakake sholat Id. Terawali kira tahu nindakake sholat Jumat itu Jumatan betul. Masalah kok. Jadi bisa kegairan karena masalah sholat Jumat pada hari raya. Kalau jam itu ya. Kalau itu karena masalah korban. Kalau yang biasa kemarin panitia korban. Wonten ing masjid panjenengan di antara masjid korban itu ada yang gelarnya ALM betul. Terus ada yang berkorban atas nama orang yang telah wafat. Pertanyaannya, bagaimana hukum berkorban atas nama orang yang telah wafat? Sadar ibu, ini persoalannya. Pamer kamu betul? Pamer kamu betul? Betul apa pamer? Mulai kali-kali pertama, ini masalah khilafiyah, masalah perselisihan pendapat para ulama.
pertama. Sebagian ulama itu mengatakan boleh. Sinten mawon Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali mengatakan boleh berkorban atas nama orang yang telah mati. Menapa dasaripun? Karena ini disamakan dengan bersedekah kepada orang yang telah wafat. Dan parapunten, bersedekah atas nama orang yang telah wafat, bukan bersedekah kepada, tapi bersedekah atas nama orang yang telah wafat. Ini dipajaki. Korban atas nama orang yang telah mati sama dengan bersedekah atas nama orang yang telah mati. Dan mengenai agama ini itu ada 3 amalan yang boleh dikerjakan atas nama orang yang telah mati. Nomor 1, haji atau haji badan, meskipun ada syarat tertentu. Kemudian yang kedua, puasa. Puasa itu boleh kita mengerjakan atas nama orang yang telah mati dengan syarat tertentu. Lalu ini sedekah itu boleh kita kerjakan atas nama orang yang telah wafat dan ini bersifat longgar, luas. Apa dasarnya pun? Ada seorang sahabat itu yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna li abi wa huwa mata wa kamal wa yusi. Duh Kanjeng Nabi, saestu kula menika nggadahi tiyang sepuh, nggadahi bapak ingkang sampun sedo, dheweke ninggal ing bondo sing akeh, terus dheweke niku derek sempat wasiat. Hal yukafiru anhu an atasaddaqa alaihi. Apakah bisa menghapus dosanya seandainya aku itu bersedekah atas nama dirinya? Nabi menjawab, na'am iso. Terus menurut Kanjeng Nabi, sakit seorang anak itu bersedekah atas nama orang tuanya atau atas nama anggota keluarganya yang lain, dan itu sedekahnya itu akan menghapus dosa si mati. Nah, dipertanyakan. Dan kemudian para ulama itu menganalogikan, melakukan kias bahwa berkorban atas nama orang yang telah wafat itu hukumnya podo bersedekah atas nama orang yang telah wafat. Nah, kalau dipun parengaken mereka pemanggi kan sebesar. Pemanggi ingkang kami niku mung para ulama Arab Syafi'i, Imam Syafi'i dan para ulama beliau. Mereka mengatakan bahwa tidak boleh berkorban atas nama orang yang telah wafat. Alasanipun menapa? Alasanipun pertama, bahwa berkorban itu berbeda dengan sedekah. Kemudian yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu gadai kawah yang paling dibersenangi sinten? Khadijah. Khadijah mereka sedang langsung rumiyin tinimbang Kanjeng Nabi. Meskipun Khadijah itu adalah istri yang paling beliau cintai, apakah Kanjeng Nabi pernah berkorban atas Khadijah? Belum. Tidak ada riwayat sama sekali yang menunjukkan hal itu. Apakah ada di antara sahabat-sahabat itu yang berkorban atas nama anggota keluarganya yang telah wafat? Wonten boten? Boten wonten. Alasan kedua. Kemudian alasan ketiga adalah bahwa korban itu merupakan ibadah yang membutuhkan niat. Nah, yang sambung sedo itu sakit nawa itu bukan. Nah, maka gandeng orang Islamiyah tidak bisa berkorban atas nama orang yang telah wafat.
Imam Nawawi menikah ini salah satu ulama masyhur, ulama terpenting di mazhab Syafi'i. Wala tafriyata amil ghairi bil ghairi idni. Tidak boleh berkorban atas nama orang lain yang masih hidup tanpa seizinnya. Orang lain yang masih hidup tanpa seizinnya mawon ya kesenawakan berkorban itu umpama ngeten dari masjid itu ketok moncar dari viral aku uang itu korban. Korban di atas nama ini korbannya atas nama Pak Jokowi umpama tanpa seizin Pak Jokowi itu buatnya itu senang contoh sakitnya asli dengan jasa. ini Pak Jokowi asli Imam Nawawi kemudian lanjutkan wala taqiyata anil mayyit illa bil wasiyah anil mayyit wala dan tidak boleh berkorban atas nama orang yang telah wafat tanpa adanya wasiat. Terus mazhab Syafi'i itu berpendapat tidak boleh berkorban atas nama orang yang telah wafat. Baru boleh berkorban atas nama orang yang telah wafat itu kalau ada dua syarat yang terpenuhi. Satu, adanya wasiat. Contoh, nanti kalau saya kesan yang menikah ketika kalian berani. Baik, aku bertabungan ini. Soalnya aku mati, tabungannya yang mau siji dikaki PCM ujian ngomong. Ya, kamu bener. Pengindo tigo korban. Pulau ketika yang menikah sedo ahli warisnya wajib minta wasiat, wajib berkorban atas nama orang yang telah wafat itu. Nek nanti boleh minta malah ahli warisnya berdosa. Adanya wasiat. Kemudian yang kedua adanya nazar. Nazar itu nomor kaul kuning. Ngomong, sok nek anakku ketemu nyambut gawe ning pabrik garmen. Oke, umpama anakku tanpa nyambut gawe, aku harus korban. Anaknya ketemu nyambut gawe, dheweke durung sida korban. Tapi pakobong. Dheweke harus sida korban, niku dheweke mati. Mila ahli warisnya niku wajib mindake nagare tiyang sepuh nika. Nek kanthi ora ditindakake ahli waris malah dosa. Sehingga dalam kondisi seperti ini boleh berkorban atas nama orang yang telah wafat. Muhammadiyah menurut kata Sunni, Muhammadiyah sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Nek ngoten senajan to besok niku bodoh ning antara Muhammadiyah lan NU niku beda. Nek masalah niki NU dan Muhammadiyah kompak. Betul nggih? Jadi NU dan Muhammadiyah itu mengatakan tidak boleh berkorban atas nama orang yang telah wafat kecuali ada wasiat atau ada negara. Siapa yang memperbolehkan? Indonesia yang memperbolehkan berkorban atas nama orang yang telah mati hanya salah. Muhammadiyah begitu. Kalau pakai masjid, panitia korban, itu akan berkah bijaksana. Kalau masjid itu masjid Nabi Muhammadiyah, wakaf Muhammadiyah sebaiknya mengikuti
pandangan atau mengikuti sikap Muhammadiyah bahwa tidak boleh berkorban atas nama orang yang telah wafat. Dengan bulan ini, itu 1 tahun itu mesti ada, tapi tahun ini kok agak banyak. Dengan bulan itu, tinggal 1 tahun kok selain dulu berbagai jenazah kabeh. Saya kumpulkan selain dulu berbagai. Niki jenengan, niki antar wasiat boten, antar ada boten. Nah, kok korban atas nama yang sama itu. Upah arang golek ganjaran berbicara. Oh, ngeten. Nek jenengan arang golek ganjaran, itu cukup dengan berkorban atas nama diri sendiri dan atas nama keluarga baik yang masih hidup maupun telah wafat. Nah, insya Allah itu juga bisa mengalirkan pahala kepada keluarga yang telah wafat. Kanjeng Nabi menikah, nalika korban kados pundi. Ya Allah, hargani ini kabeh dari bagiku. Harga an ummati malam alladhi lam yudah. Dan ini korban bagi umatku yang tidak sempat berkorban tahun ini. Ibnu Taimiyah menjelaskan berkorban bagi umatku itu maksudnya umat yang masih hidup maupun yang telah wafat. Jadi mengikutkan orang yang telah wafat sebagai sahibul korban bersama orang yang masih hidup lebih pun parah. Istilahnya, melalui di antara masjid-masjid panjenengan ada sahibul korban dan berkorban sama orang yang telah wafat, monggo dipun arahkan agar mereka itu berkorban atas nama diri mereka sendiri. Kalau kita mendengar dari Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.